Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan satu hari lagi untuk kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, bisa bernafas, bisa merasakan semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita pada pagi hari ini. Masih diberikan kekuatan dan kesehatan, kemampuan untuk kita bisa beraktivitas dan menjalani kehidupan kita hari ini bersama dengan Tuhan Yesus, dan masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekeliling kita yang mengasihi kita juga. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan yang saya beri judul Musim Kehidupan. Mari kita baca dari Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu sekalian, hidup adalah perjalanan waktu dalam menempuh pergantian musim demi musim. Setiap musim adalah musim yang baru, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Musim yang kita tahu di Indonesia itu ada dua, musim panas dan musim hujan. Tapi kalau di luar negeri ada 4, musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Seorang anak kecil hidup dalam musimnya sebagai anak-anak. Ketika bertumbuh menjadi dewasa, ia memasuki musim-musim yang tidak lagi didominasi oleh dunianya sendiri, tapi mulai dibebankan berbagai kebutuhan dan tanggung jawab. Demikian pula musim bagi sepasang pengantin baru, tentu berbeda dengan musim ketika mereka kelak memiliki anak-anak, punya menantu, punya cucu, dan seterusnya. Semua berjalan seiring siklus perjalanan kehidupan manusia. Yang kita bicarakan di atas tadi itulah hampir semua orang mengalaminya. Kita bahkan bisa memprediksi kapan musim ini akan datang. Kita bisa menghitung kurang lebihnya dan mempersiapkan sebaik apa yang kita bisa. Kita bisa menyiapkan fisik, mental, bahkan perencanaan finansial. Tetapi sesempurna apapun persiapan dan perencanaan kita, tetap saja kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada musim yang akan datang. Seperti ayat yang tadi kita baca, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Musim yang tidak pernah terduga bisa datang secara tiba-tiba dan memaksa kita mengubah rencana, bahkan membelokkan arah hidup kita. Tentu menyenangkan bila musim yang terduga itu adalah musim yang indah. Tapi kerap kali musim yang tak terduga adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan berat untuk dilalui. Tapi kita tidak bisa lari dari kenyataan. Tiada pilihan lain selain kita harus menjalaninya hingga musim yang baru datang lagi. Namun jangan gentar dan jangan berkecil hati, sebab kita memiliki sebuah janji kudus dari Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dari Yesaya 46 ayat 4. Itu adalah janji Tuhan bagi anak-anaknya. Orang menaruh kepercayaan kepada Tuhan tidak akan dibiarkannya berjalan sendiri. Saat musim yang berat itu datang, penyertaannya selalu lebih dari cukup bagi kita. Alkitab telah mencatat bukti penyertaan Tuhan atas umat pilihannya. Umat Israel melewati berbagai musim yang tidak mudah. Pada mulanya mereka menikmati kehidupan di Mesir selama pemerintahan Yusuf. Segala kebutuhan mereka sangat terjamin, sampai kemudian keadaan berubah secara drastis. Musim yang baru pun tiba, dan musim itu membawa Israel ke dalam perbudakan. Di tengah penderitaan itu datanglah secercah harapan akan kebebasan. Mereka pun melangkah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Namun ternyata untuk menuju ke sana mereka harus mengalami musim padang gurun dalam kurun waktu yang tidak sebentar, yaitu 40 tahun. Dan ketika tanah perjanjian telah terpampang di depan mata, tidak serta-merta mereka bisa tinggal dengan nyaman di sana. Mereka harus merebutnya melalui peperangan demi peperangan. Semua musim yang harus mereka jalani sangat panjang dan membutuhkan pengorbanan.
Tetapi lihatlah, Tuhan selalu ada di dalam setiap musim itu. Keberadaan Yusuf di Mesir merupakan bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memelihara umatnya dari kelaparan, jauh sebelum peristiwa itu terjadi. 10 tulah di Mesir adalah demonstrasi kuasa Tuhan untuk membebaskan umatnya. Tanah Goshen, tempat orang Israel tinggal, yang terluput dari tulah merupakan bukti bahwa Tuhan adalah penjaga dan pelindung umatnya. Tiang awan dan tiang api adalah manifestasi penyertaan Tuhan di padang gurun. Mana yang turun setiap hari, kecuali hari Sabat, di padang gurun selama 40 tahun. Dan air yang memancar dari gunung batu adalah bukti bahwa Tuhan selalu memelihara umatnya. Tembok Yeriko yang runtuh dan peperangan demi peperangan yang dimenangkan oleh Israel adalah bukti pertolongan dan pembelaan Tuhan. Sampai hari ini, Tuhan selalu hadir dan menyatakan dirinya melalui para nabi, rasul, gembala, serta melalui berbagai mukjizat. Terlampau banyak bukti kehadiran Tuhan di setiap musim yang berat yang harus kita lalui. Semua itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu hadir dan nyata dalam hidup setiap anak-anaknya dari masa ke masa, melewati musim demi musim, sampai pada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Marilah kita berpegang pada janji Tuhan dan belajar menaruh percaya kepada Tuhan atas apapun yang diizinkannya terjadi, walaupun kita tidak dapat memahami keputusannya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Oleh kedalaman hikmatnya Tuhan telah menetapkan dan mengatur setiap musim dalam kehidupan kita. Setiap musim adalah proses yang harus kita jalani. Kita tidak bisa memilih atau menolaknya, sebab Tuhan memiliki tujuan dalam setiap proses. Semua adalah untuk membentuk kita agar semakin serupa dengan Dia, sehingga kita bisa mengerjakan kehendak-Nya sesuai rencananya. Kita harus taat dan berserah kepada setiap tuntunan Tuhan, serta rela dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Setiap musim punya kekhasannya sendiri. Kita tidak bisa menjalani musim yang baru dengan cara yang kita pakai di musim yang lalu. Kita harus mau mengubah apa yang perlu diubah, seperti kebiasaan, pola pikir, sudut pandang, cara kerja, pola hubungan, mungkin manajemen keuangan dan sebagainya. Bila kita menjalani setiap musim dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan, serta mengerjakan bagian kita dengan tekun dan bersyukur, maka pada akhir musim kita akan menuai hasil dari latihan yang telah kita lalui, yaitu otot-otot iman menjadi lebih kuat, hati yang lebih murni, hidup semakin kudus, cara berpikir yang diperbaharui, pengenalan akan Tuhan semakin bertambah, serta kedewasaan rohani. Dan yang terpenting adalah hubungan yang lebih intim dan lebih kuat dengan Roh Kudus, sehingga kita pun siap untuk menjalani musim yang baru, apapun musimnya itu. Pengkhotbah menulis renungan mendalam tentang semuanya ini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Pengkhotbah 7 ayat 8a. Tidak ada proses yang nyaman bagi kedagingan. Pada hasil akhirnya adalah kemuliaan Tuhan yang semakin bersinar atas hidup kita. Kita akan menuai buah dari benih yang telah kita tabur pada sepanjang musim. Setelah perjalanan panjang dan penuh pergumulan di padang gurun, akhirnya Israel memperoleh tanah yang dijanjikannya. Setelah dijual sebagai budak dan dimasukkan ke dalam penjara, akhirnya Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Setelah kehilangan anak dan seluruh harta bendanya, akhirnya Ayub menerima berkat double porsi dari Tuhan. Abraham, Daud, Nuh, dan banyak orang beriman lainnya yang akhirnya menyelesaikan panggilan Tuhan karena mereka selalu berjalan bersama Tuhan dalam setiap musim kehidupan mereka. Demikian pula dengan kita.
Bila kita selalu menjalani setiap musim kehidupan kita bersama Roh Kudus, maka dari akhir musim yang satu ke akhir musim yang lain, kita akan melihat gambaran yang semakin jelas akan karya Tuhan yang selalu ajaib dalam hidup kita. Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini, atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Bersabarlah dan bertekunlah dalam doa dan pengharapan, sebab segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Di dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya tidak tahu musim apa yang Bapak Ibu sedang alami. Tapi percaya satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Percaya dan yakin. Biarlah kita bisa melewati setiap musim dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ada satu lagu pujian yang akan saya naikkan yang mungkin saudara sering dengar, Bapak Ibu sering juga dengar. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Apapun musim yang kami alami pada saat ini, kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau meningkatkan iman percaya kami kepadamu. Menaruh harapan kami kepadamu sepenuhnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, musim yang akan kami lalui pada saat ini Tuhan, biarlah kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus saja. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan di Happy Sword Family ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin kami semua, Engkau yang menyertai kami semua, sampai kami melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, apapun yang saat ini kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan tetap percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita. Tetap semangat menjalani kehidupan kita setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Tetap percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Salam sehat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.